Aku menyebarkan kwitansi di meja lebar dan mulai memilahnya berdasarkan tahun. Dengan jendela, namun tidak ada sinar matahari langsung, kantor Renon yang sejuk terasa sunyi, seolah waktu telah berhenti. Selain gemericik kwitansi saat aku membuka lipatannya dan suara Renon yang mencoret-coret pulpen atau membolak-balik kertas, tidak ada suara yang mengganggu. Ini begitu damai. Dengan begitu banyak hal yang terjadi, jam kerja sederhana yang tenang terasa lebih santai dari sebelumnya. Selagi aku begitu fokus, Renon memanggil dari belakangku. "Nona?" "Iya, ada apa?" "Kita sudah selesai untuk hari ini, Anda bisa pulang." "Hah? Apakah sudah waktunya?" Aku tidak memperhatikan berlalunya waktu di tempat yang tanpa sinar matahari ini. Biarkan aku menyelesaikan ini dulu, lalu aku akan kembali. Sebagian diriku ingin bekerja lebih lama, tapi jika aku tetap tinggal, Renon yang juga bertindak sebagai pengawasku juga tidak bisa pulang. Aku buru-buru memasukkan kwitansi ke dalam kotak, memeriksa ulang untuk memastikan aku tidak menjatuhkan apapun, dan menyerahkan kotak itu kepadanya. Dia melihatnya sejenak sebelum mengambilnya dariku. "Terima kasih atas kerja kerasmu." "Sama-sama, Renon. Sampai jumpa besok." Aku mengucapkan selamat tinggal pada Renon dan berjalan keluar ke lorong. Anna sedang menunggu di dekat kantor Renon untuk mengantarku kembali ke kamarku. Aku merasa seperti terseret kembali ke dunia nyata. Aku tidak ingat pernah membaca karakter tambahan bernama Renon Fields di cerita aslinya. Jadi, aku tidak akan terjebak dalam episode aneh apapun, kan? Aku kembali ke kamarku, merasa lebih santai dari sebelumnya. Pintu kamarku terbuka setengah. Anna berlari di depanku untuk memeriksa penyusup itu dan mengangguk padaku dengan ekspresi meyakinkan di wajahnya. "Kamu sudah di sini?" "Kilian? Aku tidak bertemu Kilian selama 3 hari." "Apa yang kamu lakukan di kamarku? Tidak bisakah aku mampir?" "Aku tidak mengatakan kamu tidak bisa, tapi..." Melirik ke arah Kilian, aku masuk ke kamar dan melihat dia sedang mengutak-atik sesuatu, dan tanpa sadar menyambarnya. 2 boneka kayu dengan pakaian baru jatuh ke lantai dengan suara gemerincing. Ekspresi Kilian sedikit mengeras. Itu hanya hobiku saja." "Hobi? Itu adalah keterampilan yang membuatku sedikit malu untuk menunjukkannya kepada orang lain." Jadi kenapa kamu masuk tanpa izin ke kamar orang lain?" "Anna, simpan itu sekarang." Aku memiliki boneka laki-laki berpakaian seperti Kilian, dan boneka perempuan berpakaian sepertiku, dan aku membuat mereka berciuman. Dan ketika Kilian melihatnya, aku sangat malu hingga ingin mati. Saat Anna diam-diam menyimpan boneka-bonekanya, aku melihat sekeliling, berusaha menghindari tatapan matanya. "Jadi, bagaimana kabarmu?" Agak canggung. Sebelumnya, aku akan lebih banyak bicara, tapi sekarang aku merasa malu untuk menatap wajahnya dan sulit berbicara dengannya. "Sepertinya kamu baik-baik saja." "Terima kasih kepada ibu, aku mulai membantu ajudannya, Tuan Renon Fields. Apakah kamu mengenalnya?" "Tentu saja, kami tumbuh bersama." "Yang benar?" "Ayahnya adalah Theo Fields, seorang kepala pelayan yang mengelola perkebunan keluarga Ludwig. Dia biasanya mengelola rumah besar ini, tapi kemudian ayahku membiarkan dia mengambil alih seluruh perkebunan, dan Renon tinggal di sini menjadi petugas pajak." "Oh, begitu." Aku mengangguk, tapi tatapan Kilian tajam, seolah dia sedang membedahku. "Ada apa, Kilian?" "Tidak ada apa-apa. Apa kamu sudah makan?" "Tidak, aku belum makan." Lalu, saat aku mengharapkan dia untuk mengajakku makan bersamanya, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Anna membuka pintu dan di sana berdiri Lizzie. Kilian, kamu di sini?" Dia berseri-seri, masih cantik, tapi aku merasa tidak nyaman melihatnya. Aku merasa tidak enak karena telah mengambil kata kunci perjaka dari pemeran utama pria kedua Kilian. "Lizzie, mengapa kamu di sini?" "Cliff memintaku untuk mengajakmu makan bersamanya. Menurutku ada sesuatu yang ingin dia katakan padamu." "Oh, dan Edith, apakah kamu mau ikut?" Lizzie yang terlambat melihatku buru-buru bertanya padaku,
tapi aku tahu dia hanya bersikap sopan. Apakah kamu keberatan jika aku menerobos masuk? Cliff mungkin akan bilang tidak apa-apa jika Edith bergabung. Mungkin. Meski begitu, sebagai Lizzie yang baik hati, dia mau tidak mau mengajakku ikut. Tidak peduli apa keinginan Cliff. Aku mempertimbangkan untuk ikut, tapi aku tidak ingin melihat Killian mengurus Lizzie seperti saat ini. Aku khawatir Cliff akan merasa tidak nyaman. Kupikir dia perlu berbicara dengan kalian berdua secara terpisah. Lain kali jika kamu mengundangku, aku akan bergabung denganmu. Apakah kamu mau? Aku pasti akan makan bersamamu lain kali, Edith. Kalau begitu, Killian? Lizzie memanggil Killian seolah berkata, "Sekarang kita bisa pergi." Killian menghela nafas berat, mengangguk, dan mengikuti Lizzie keluar pintu. Dia melirik ke arahku sebentar sebelum menutup pintu. Aku bertatapan dengannya, dan entah kenapa aku tidak bisa beranjak dari tempatku. Aku bertanya-tanya mengapa dia datang ke kamarku, dan apa yang ingin dia katakan kepadaku. "Nona, saya akan segera menyiapkan makanan Anda." "Ah iya, terima kasih Anna." "Jika bukan karena Anna, aku akan berdiri di sana lebih lama lagi." Aku memeriksa boneka kayu yang telah Anna sisihkan, dan sangat lega karena tidak menemukan ada yang rusak. Aku merasa sedikit malu ketika menyadari bahwa tanpa sadar aku memeriksa boneka laki-laki itu terlebih dahulu. Selama 3 hari terakhir, Killian tidak bisa berhenti memikirkan Edith. Dorongan untuk menerobos masuk ke kamarnya dan bernafsu padanya, bertanya-tanya apa yang dia lakukan, sungguh luar biasa. Tapi dia tidak melakukannya, karena dia juga butuh waktu untuk mengatur perasaannya. Jika dia melakukannya, dia akan tergoda untuk menyerah pada rayuan Edith. Aku menganggap remeh hubungan fisik. Aku tidak pernah berpikir akan terjebak di dalamnya. Kehilangan akal sampai seperti ini. Bertahun-tahun dia habiskan tanpa melakukan kontak dengan siapapun. Berpikir bahwa Lizzie adalah satu-satunya wanita baginya telah hancur total dalam satu malam. Dan demi wanita yang paling aku benci. Namun, alih-alih menyesalinya, aku malah ingin melakukannya lagi. Hari ini, aku tidak tahan lagi dan pergi ke kamar Edith. Ketika dia tidak menanggapi ketukanku, aku membuka pintu dan masuk. Sedikit mabuk oleh aroma mawarnya dan melihat benda aneh di atas meja. Apa itu? Boneka. Sebuah boneka kayu yang dipeles halus tergeletak di sana. Awalnya aku tidak terlalu memikirkannya. Namun kemudian aku menyadari bahwa boneka laki-laki berambut hitam, berkemeja putih dan celana hitam. Sedangkan boneka perempuan berambut coklat dan mengenakan gaun formal. Ia bahkan memiliki kalung dengan batu permata merah, menunjukkan bahwa itu meniru model Edith sendiri. Jadi boneka laki-lakinya adalah... Dengan asumsi boneka perempuan itu adalah Edith, identitas boneka laki-laki itu mudah ditebak. Aku. Dan kedua boneka kayu itu saling berhadapan sambil berciuman. Ujung telingaku terasa panas, tapi di saat yang sama aku hanya bisa tersenyum. Kamu tahu cara melakukan hal-hal lucu. Hatiku tergelitik. Jika Edith tidak kembali ke kamarnya bersama Anna dan dengan kasar mendorong boneka-boneka itu menjauh, aku mungkin akan menciumnya secara impulsif. Apa yang sangat kamu benci? Aku melihat boneka, atau aku memasuki kamarmu tanpa izin? Atau hanya aku? Pada malam Edith merayuku, kupikir dia juga menyukainya. Tapi aku gugup memikirkan bagaimana jika dia tidak menyukainya. Dia adalah wanita pertamaku, dan aku tidak mengetahui semua implikasi psikologis dari reaksinya. Bagaimana jika aku canggung? Bagaimana jika aku menyakitinya? Bagaimana jika dia hanya mengalami malam yang tidak menyenangkan bersamaku? Tidak, apa-apaan ini. Apa yang aku pikirkan? Ketika aku berjuang untuk mengatur pikiranku, aku teringat kisah seorang wanita yang mengendalikan pria dengan mendominasi mereka dengan tubuhnya. Aku ingin tahu apakah ini yang dimaksudkan Edith. Killian? Killian? Ah, kamu memanggilku. Aku sudah memanggilmu beberapa kali. Apakah ada yang salah? Lizzie menatapku dengan prihatin. Cliff tampak bingung. Tidak ada. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang membuatmu tidak fokus? Kami sedang membicarakan wanita itu. Wanita itu?
Apakah ada orang lain yang bisa kita sebut wanita itu selain Edith Riegelhoff? Alis Killian berkedut sejenak saat mendengar kata yang dipilih Cliff. Tapi sebenarnya tidak aneh. Aku juga selalu memanggilnya wanita itu. Mengapa wanita itu? Kudengar dia mulai bekerja di bawah pengawasan Renon hari ini. Aku juga mendengarnya. Jadi, aku meminta Renon mampir dan melihat apakah dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Cliff mengangkat cangkir tehnya dengan gerakan anggun. Dia tampaknya masih yakin bahwa Edith bertanggung jawab atas kebocoran dokumen tersebut. Dia tidak mungkin bertingkah aneh sejak hari pertama. Tentu saja, kamu tidak pernah tahu. Renon itu cukup tajam. Sesaat kemudian, Renon benar-benar datang. Anda memanggil saya, Tuan Muda? Maaf membuatmu sibuk, Renon. Hanya saja, kamu melakukan pengawasan terhadap Edith mulai hari ini, kan? Killian tidak menyukai cara Cliff menggunakan kata itu. Pengawasan. Tentu saja, ada tujuannya, tapi ini lebih untuk membantu Duchess dalam pekerjaannya. Bahkan, Edith memintanya untuk menugaskan seseorang untuk mengawasinya terlebih dahulu. Killian menutup mulutnya dengan cangkir tehnya untuk menyembunyikan ketidaksenangannya. Dan Renon menjawab dengan suaranya yang khas tanpa emosi. Saya diberitahu untuk memastikan dokumen yang disentuh Nona Edith tidak terancam hilang. Tapi agar adil, Nona Edith datang untuk membantu saya melakukan pekerjaan saya. Ya, itu dia. Ngomong-ngomong, bagaimana menurutmu? Apakah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan? Renon terdiam sesaat saat dia mengingat kembali pagi yang dia habiskan bekerja dengan Edith. Lalu berbicara perlahan. Saya tidak bisa memastikannya karena hanya melihatnya sebentar hari ini. Tapi sejujurnya, Killian sangat gugup dengan apa yang akan dia katakan hingga dia lupa menyesap tehnya. Dia tampak sangat teliti dalam pekerjaannya, konsentrasi, pemahaman, dan penilaiannya sangat baik. Dan yang terpenting, dia gigih. Lingkungan kantor saya tidak akan menarik bagi seorang wanita bangsawan, tapi dia bekerja dengan rajin tanpa keluhan apapun. Aku belum pernah mendengarmu memuji seseorang sebanyak itu sebelumnya. Dia pasti berusaha keras untuk mendapatkan kebaikanmu ya? Entahlah, lagi pula saya baru melihatnya pagi ini. Ya, baiklah, aku mungkin akan menghubungimu lagi. Jadi awasi dia. Cliff menepuk punggung Renon dan menyuruhnya pergi. Di sebelahnya, Lizzie tersipu dan berkata dengan malu-malu. Menurutku, dia naksir Edith. Aku belum pernah mendengar dia berbicara begitu tinggi tentang siapapun. Cliff menghela nafas mendengarnya. Menurutku Renon bukanlah tipe orang yang mudah terpengaruh oleh emosi. Tapi siapa yang tidak punya perasaan? Renon belum menikah. Dan Edith cantik. Jadi itu mungkin saja. Lizzie selalu begitu manis saat dia membuka mulut. Tapi untuk pertama kalinya hari ini, Killian tersinggung dengan perkataannya. Aku tahu kita hanya menikah di atas kertas, tapi mengatakan sesuatu seperti itu ketika aku, suaminya, berada tepat di depanmu adalah hal yang agak... Tidak, aku bahkan tidak bisa mengatakan di atas kertas lagi. Aku sudah tidur dengan Edith. Tentu saja, kalian tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Mustahil, aku percaya Renon. Aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak tahu seberapa keras Theo melatihnya? Theophilus telah dengan cermat melatih pewarisnya Renon dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sedemikian rupa sehingga bahkan Duke yang tegas pun akan mengatakan itu terlalu berlebihan. Namun Renon mengikuti pelatihan ayahnya dengan tenang dan keterampilannya sedemikian rupa sehingga ia mampu membantu rumah tangga sang Duke sejak usia muda. Salah satu hal yang Theo ajarkan kepadanya adalah untuk tidak merasakan apapun kecuali kesetiaan pada keluarga majikannya. Pada masa itu, tidak jarang para wanita bangsawan kabur setelah berselingkuh dengan majikannya, sehingga Theo cukup menegaskan hal itu. Lagi pula, dalam hal kecantikan, Lizzie, kaulah orangnya, dan tidak mungkin Renon yang tidak terpengaruh olehmu akan terpengaruh oleh Edith. Killian! Pipi Lizzie memerah karena malu. Kau mempermainkan Lizzie lagi. Cliff mengejek di sampingnya. Itu adalah hal yang rutin. Namun yang dirasakan Killian justru berbeda. Itu bukan masalah besar, kurasa. Setiap kali dia mengutarakan isi hatinya kepada Lizzie, bahkan sambil bercanda, dan setiap kali Cliff menertawakannya, hatinya terasa sakit. Tapi sekarang dia tidak peduli. Sebenarnya ada hal lain yang lebih mengganggunya.
Tidak mungkin Renon naksir Edith kan? Meski mengaku mempercayai Renon, tidak ada yang tahu apa yang ada di hati orang. Renon tidak terpengaruh bahkan saat menghadapi kecantikan Lizzie. Tapi Edith adalah tipe kecantikan yang berbeda dari Lizzie. Aku tidak tahu apakah Renon lebih menyukai kecantikan sensual. Jika kamu dihadapkan dengan wanita sensual selama berjam-jam di ruangan tertutup hanya dengan kalian berdua, dia laki-laki juga. Jadi dia mungkin akan terpengaruh. Dia mungkin memiliki fantasi penuh nafsu, dan jika dia mencoba merayunya, bayangan Edith yang menciumnya dan menatapnya dengan mata basah, serta Renon yang terlihat tabah, membuat perut Killian mual. Jika kalian sudah selesai bicara, aku akan pergi duluan. Kau mau kemana? Aku harus pergi ke perkebunan Raisin bersama ayah minggu depan, dan banyak hal yang harus kupersiapkan. Oke, kamu bisa pergi duluan. Lizzie tampak sedikit bingung dan meraih Killian, tapi Cliff melambaikan tangan seperti biasa. Sebelumnya, dia membencinya dan tetap duduk sampai akhir, tapi sekarang dia bisa pergi. Saat ini, dia lebih khawatir tentang apa yang terjadi antara Renon dan Edith daripada hal lainnya. Aku khawatir, mungkin Edith mencoba merayunya juga. Jangan bilang padaku, sesuatu akan terjadi saat aku tidak ada. Meskipun dia tahu Edith lah yang jahat, Killian menggertakkan gigi memikirkan Renon. 3 kali seminggu, sambil membantu Renon mengerjakan pekerjaannya, menikmati hobiku, dan sesekali mengobrol santai dengan Killian, aku menunggu episode baru dimulai. Kemudian, beberapa hari setelah Killian pergi mengunjungi perkebunan bersama Duke Ludwig, Duchess memanggilku dan Lizzie. Kontes Armenia mengadakan bazar bulan depan, jadi akan ada pertemuan menyulam di mansion mulai besok, dan kalian diundang untuk hadir. Episode bazar akan segera dimulai. Anda mungkin bertanya-tanya, apa hubungannya bazar dengan sulaman? Tapi itulah latar novel ini. Para wanita bangsawan menjual barang-barang di bazar, dan kebanyakannya adalah sulaman. Mereka mengatur bazar dengan membentuk kelompok bordir di antara teman-teman dekat mereka. Dan kelompok Duchess akan bertemu tahun ini di rumah Ludwig. Ya, karena disitulah karakter utama tinggal. Aku tidak pandai dalam hal itu, dan aku khawatir jika aku akan menimbulkan masalah. Lizzie dengan rendah hati menjawab seperti pemeran utama wanitanya, tapi kenyataannya kemampuannya tidak diragukan lagi. Di sisi lain, aku mencoba menyulam sebagai hobi, namun masih hanya bisa menjahit yang sangat mendasar. Aku tidak punya banyak ingatan tentang sulaman. Mungkin karena Edith yang asli juga seorang penyulam yang buruk. Ini adalah acara sosial dan penggalangan dana, jadi tidak masalah jika aku tidak terlalu baik. Aku menjawab kepada Duchess bahwa aku akan hadir dan mulai menyiapkan alat bordirku. Lagi pula, bagian paling menyenangkan dalam memulai sesuatu adalah saat mendapatkan peralatan. Keesokan harinya, aku dihadapkan dengan banyak pasang mata yang menatapku dari atas ke bawah. Seperti yang kalian semua tahu, ini menantu perempuanku, Edith. Senang berkenalan dengan Anda, saya Edith Ludwig. Saya masih belajar, tapi saya akan melakukan yang terbaik. Aku membungkuk sopan saat perkenalan Duchess, tapi anggota kelompok bordir sepertinya menganggapku semacam anak nakal dari keluarga Riegelhoff. Ya, bahkan orang-orang yang tinggal di rumah ini pun demikian, jadi siapa yang peduli? Dan ini Lizzie Sinclair yang tinggal bersama kami sebagai tamu terhormat. Halo, saya Lizzie Sinclair. Saya berharap dapat belajar banyak dari Anda. Lizzie tersenyum cerah dan disambut dengan tatapan dan balasan yang menyenangkan. Ini adalah lingkungan yang sempurna bagi orang waras untuk menjadi penjahat, bukan? Aku tertegun mendengar tanggapan penuh kasih sayang itu. Tapi aku tidak ingin masa depan di mana semua orang bersikap baik padaku. Aku hanya perlu memastikan bahwa Ludwig, atau lebih khusus lagi Killian, tidak berpikir untuk membunuhku. Pilih dan fokus. Pilih bagian tertentu yang paling bermanfaat dan fokuslah padanya. Dengan pemikiran seperti itu, sikap tajam para wanita itu tidak menggangguku. Setelah perkenalan selesai, waktu menyulam dimulai. Dengan sungguh-sungguh, para wanita berbakat mengambil bingkai sulaman yang cukup besar dan mengumumkan rencana untuk membuat karya agung. Aku merasa sedikit kalah ketika aku mengeluarkan bingkai kecilku untuk membuat beberapa jahitan pada sapu tangan. Tapi aku tetap memutuskan untuk ikut serta. Dan Lizzie? Hah? Apa itu?
Saya akan menyulam taman bunga liar dengan selendang muslin yang baru saja saya selesaikan. Wow, pasti cantik sekali. Dan kamu sendiri yang membuat shawl itu? Iya, saya menenunnya sendiri dengan bantuan pelayan kamar tidur saya. Agak ceroboh, tapi tidak ceroboh, tenunannya indah. Saya tidak percaya Anda tahu cara menggunakan alat tenun. Aku tidak percaya dia bisa menyulam selendang sebesar itu. Apakah itu yang dilakukan Lizzie di versi aslinya? Seingatku, itu lebih seperti Lizzie menyulam sapu tangan, dan Edith menyuruh seorang pelayan membelikannya sapu tangan yang sangat besar. Apa yang akan kamu lakukan, Edith? Aku mendongak terkejut oleh suara Duchess, dan semua mata tertuju padaku. Oh, saya akan menyulam sapu tangan. Sapu tangan polos yang kuangkat terasa terlalu kecil. Sekali lagi, tatapan mencemooh diarahkan padaku. Hanya Duchess yang menanggapi dengan ramah mengatakan, "Pasti indah. Apakah ini tidak akan terjual?" Tadinya aku berharap Duchess akan membelinya secara diam-diam demi kehormatan keluarga. Tapi jika itu tidak berhasil, aku harus meminta Anna untuk melakukannya.